apakah ijazah ini asli atau palsu, ada atau fiktif? Bang Rizal, saya lebih mengapresiasi Bang Rizal ini ya. Makasih Bang, artinya gini, di balik semua narasi yang Bang Rizal bangun ini, saya melihat beliau itu patokannya ada pada rel hukum, ya. Appreciate Bang untuk itu. Artinya semua hal-hal yang informasi yang Abang terima ya, apa yang Abang sampaikan itu Abang proses ya melalui Dumas ya atas nama masyarakat lah. Nah biar hukum ini berproses Bang. Tetapi yang kita ingatkan jangan selalu yang kebalik dengan kasus awal ini Roy Suryo CS adalah stay terus. Pak Jokowi memalsukan ijazah, Pak Jokowi memalsukan ijazah. Sementara selalu berusaha untuk menolak proses hukum. Nah itu yang kita tidak ingin terjadi. Nah oke nggak apa-apa Dumas silakan. Justru di sini Bang Rizal nanti akan semakin menguatkan apakah apa opini yang abang-abang semua ini bangun itu terbukti atau malah batal sama sekali. Nah ini kita apresiasi Bang, silakanlah ini yang benar. Jadi biarkanlah hukum berproses, biarkan sampai proses P21 penuntutan masuk sidang nanti, lalu kita terima hasil apapun itu baru namanya warga negara Indonesia yang taat hukum. Jadi jangan kita membuat opini perlawanan padahal rambu hukum itu sudah berjalan dengan baik. Karena dua yang menunggu keadilan ini dua pihak. Satu pihak tersangka Roy CS, yang kedua Pak undang-undang apa pasal itu yang kedua apa opini. Anda nggak pernah menjelaskan Pak soal Jokowi undang-undang sebagai dan dasar korban. loh. Nah dua-duanya ini tengah menunggu. Jadi gitu jangan mematahkan seolah-olah proses hukum ini tidak adil, seolah-olah ada kriminalisasi, seolah-olah ada manipulasi, lalu kita membangun opini positioning kita memanipulasi positioning kita untuk membenarkan opini kita, kan itu yang nggak benar. Jadi saya sekali lagi apresiasi kepada Bung Rizal yang memilih proses hukum secara baik dan benar. Kalau misalnya ada dugaan ada yang memalsukan di pramuka, adukan orang itu biar hukum yang menentukan nanti, itu yang benar. Saya pikir ini. Makasih. Ya David, jangan membangun narasi panjang. Coba berikan dasar-dasar seperti saya menjelaskan. Ada dasar KUHAP, beginilah isinya. Pasalnya ini, ayatnya ini. Dia kan cuma panjang begini. Itu yang disebut narasi. Jadi kalau kelompok kita itu bukan narasi. Menjelaskan fakta-fakta yang ada dalam undang-undang, dalam KUHAP, dalam KUHP. Dan terakhir, mana itu barang aslinya? Udah dijelaskan oleh pengacara resminya Pak Jokowi, Prof. Firman ini. Aslinya sekarang ada di Polda, akan diteruskan ke Kejaksaan. Tunggu aja, yang saya tadi tunggu aja Mas, nanti hari hanya kita nunggu. Tadi mintakan kepada saya. Itu proses hukum yang benar, kita sama-sama menunggu. Ada gitu pasalnya loh. kan? Nanti sebutin. Nanti tanya sebutin. Bang Iman. Jadi dalam proses ini kalau memang P21 gitu kan, berarti kan masuk proses berikut, katakanlah itu prosedur yang benar, tidak ada penghentian penuntutan misalnya, jalan terus nih. Berarti sebenarnya beban terbesar sekarang pada jaksa gitu. Jadi yang kemarin disebut bahwa tunjukkan dong Pak Jokowi gitu kan mengenai ijazahnya, ya udah nggak relevan karena ijazah itu sudah ada di Polda. Begitu tangan buat Bang Rizal Fadila. Begitu sekarang masuk dari Polda sudah dilimpahkan misalnya ke jaksa. Berarti jaksa harus membuktikan itu asli. Begitu. Sampai uji forensik yang terbuka, yang segala macam lah yang publik bisa Jadi tahu kalau jaksa nanti. sudah menerima semua, artinya jaksa sudah meyakini kalau ijazah Pak Jokowi asli. Harus dibuktikan dan itu harus terbuka. Rakyat Indonesia harus tahu. Saya kira itu penyelesaian. Izin Bang Rizal, saya nyambung dikit aja. Jadi benar, sepakat dengan Bang Rizal ya. Jadi ijazah yang ada di Polda hari ini itu nanti akan dibawa ke persidangan ya, ke jaksa penuntut masuk sidang. Di situ akan dibuktikan karena kasusnya 310 311 tadi soal fitnah itu terbukti fitnah atau tidak terbukti sebagai fitnah ketika ijazah itu dibuktikan di dalam proses persidangan ijazah itu ada asli atau fiktif atau palsu. Di situ baru ketokan palu. Mas Roy, Anda bebas karena ijazah Pak Jokowi nggak ada, palsu apa segala macam. Tetapi begitu persidangan menunjukkan dan memforensik apa segala ijazah ini asli, maka Mas Roy kena fitnah. Enggak, yang saya tanyakan kepada David, kan itu barang tersebut disita oleh Polda, gitu maksudnya? Iya, ada sekarang kan? Ini pasalnya berapa? Sebutin kalau pasal. disita oleh Polda, KUHAP 881 pasal 39 sampai 4. Tolong dibacakan. Isinya
bahwa pasal 39 hingga pasal 46 menjelaskan syarat dan prosedur barang apa saja yang bisa disita seperti benda yang diperoleh dari tindak pidana. Benda yang diperoleh dari tindak pidana. Tindak pidana. Berarti barang yang disita itu bermasalah secara hukum. Makanya jangan sok-sok bicara begitu kalau nggak ngerti, David. Loh, Bicara gini aja loh. yang biasa. Nggak usah masuk ke arena ini. Anda sudah menjelaskan tadi bahwa barang itu benar disita. Berarti pasal 39 KUHP sampai pasal 46, 881 menjelaskan barang yang disita itu dari hasil tindak pidana. Begini Bagaimana? loh. Oke, saya tanggapin ya. Ya, tanggapi Karena tapi Anda- pakai dasar, jangan Ya, narasi. Karena Anda sebut nama saya. Ya, Jadi gini. Anda tadi saya menjelaskannya pakai dasar ya, jangan narasi ya. Gimana saya mau ngomong Anda? Iya, oke. Anda ngoceh terus. Jadi gini. Ijazah itu ada di Polda hari ini ya. Tinggal menunggu diserahkan ke jaksa ya. Setelah clear Nah, nanti semua pertanyaannya proses. disita nggak sama Polda? Nggak usah mancing saya soal itu. Jangan, Anda nggak bisa Diam dulu. berbicara begitu. Anda Narasi diam yang dulu. Anda bangun. Anda mau dengar penjelasan saya nggak? Berikan dasar hukum yang benar. Dasar hukumnya. Supaya publik ini yang melihat Oke. tahu gitu loh. Jangan Dasar narasi hukum- yang dibangun. Ya. Dasar hukumnya pasal 310, dengar dulu. 310 Itu bukan dasar itu yang dimaksud. Lah ini nggak ngerti Anda kan. yang selalu 310 tuh soal pencemaran nama. Iya, dengar Yang dulu. saya tanya barang bukti yang disita sesuai KUHP pasal 39 sampai 46. Ini yang lama ya. Kita bicara karena masih yang lama. Itu disebut dari hasil tindak pidana. Jadi gini, Itu yang benar. makanya Kalau kan- Anda bercerita pasal 310, pasal 311, itu orang yang diduga karena melakukan dianggap mencemarkan. Itu Ya. berbeda dengan Ya. apa yang saya sampaikan. Makanya nggak ngerti Anda ini. Korelasinya ke sana ya. Korelasinya karena tersangka ini didasarkan pada pasal 310 311 pencemaran dan fitnah. Nah, untuk membuktikan apakah dia memfitnah atau mencemarkan atau tidak, maka objek ini harus ditunjukkan. Objeknya apa? Ya, Ijazah. berarti barang tersebut disita kan? Tunggu dulu, dengar dulu lah. Anda ini nyerocos Wah, terus. Anda kan tadi ngomong Kalau- disita kok nyerocos. Sekarang ijazah itu ada di tangan Polda. Bahwa statusnya apapun namanya disimpan, dititip, disita itu kita nggak peduli. Ya, kan Anda bilang Tetapi tadi untuk disita. itu untuk barang pembuktian nanti di persidangan. Apakah ijazah ini asli atau palsu, ada atau fiktif? Ya, bro. Di situ baru kaitan 310 jelaskan, 311 bro. itu Oke. kena. Barang Oke, yang baik. disita, bro. Jadi di situ Oke, kita kembali saat lagi tetap bersama kami di Rakyat Bersuara. Oke.